Jadi di Ya. dalam tubuh Yesus itu kan ada roh, ya kan? Yang menghidupkan tuh roh kan, Pak. Kalau jasad itu kan istilahnya hardware-nya ya, Pak Ustadz ya. Ya kan? Ya. Tubuh itu kan hardware-nya kan. Harus ada yang mendiami, itu rohnya. Nah, rohnya ini adalah roh sang halik itu, sang kalam itu. Kalau dalam Islam kalamullah. Nah, itu tuh roh Yesus itu adalah kalamullah itu gitu. Jadi yang mati siapanya? Dalam kemanusiaannya tentunya mati kan? Ya kan? Di ayat juga ditulis begitu, yang dia Ketuhanan mati dalam diri keadaannya Yesus sebagai itu, manusia. ketuhanan dalam diri Yesus gak mati berarti. Yang disebut ketuhanan itu apa sih sebetulnya? Kan gini Mas, lafadznya itu yang membuat saya bingung sebenarnya. Karena teman-teman Kristen rata-rata ini yang mati kemanusiaannya, ketuhanannya enggak. Ini yang makan kemanusiaannya, ketuhanannya enggak. Ya padahal kan dia adalah firman yang sudah jadi manusia gitu loh. Betul, betul. Nah, firman Allah ya, sudah jadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Berarti ketika daging itu disalib, daging itu makan, daging itu minum, ya berarti yang mati disalib ya Tuhan itu, yang awalnya firman itu kan. Ya betul. Dalam itu kan manusia gini, tertulisnya gini simpelnya Pak. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ya kan? Ketika dia dalam, artinya kan dia mati itu ketika menjelma menjadi manusia kan, bukan sebelumnya atau sesudahnya, ya kan? Tetapi dia itu mengalami kematian ketika posisinya sedang menjadi manusia, kan begitu. Iya. Jadi yang matinya apa ya? Ya manusianya. Ya ini adalah Tuhan gitu ya. Iya. Ya, makanya simpelnya tadi saya sampaikan. Iya, Tuhan itu mati. Oke, siap. Cuman kematian itu dianggap gini aja, Pak Ustadz, nggak usah diambil pusing. Mati itu tuh apa sih sebetulnya? Terputusnya antara roh dengan jasad kan, itu mati itu kan begitu sebenarnya kan? Iya nggak? Apa sih mati itu? Mati itu kan terputusnya roh dari jasadnya kan? Oke. Iya nggak? Iya, sedangkan jasadnya itu adalah jasad manusia, namun rohnya itu adalah sang kalam itu sendiri gitu loh. Ya. Jadi nggak usah, kalau saya nggak ngambil pusing di situ. Ya kadang teman-teman Kristen itu untuk menghindar dari perkataan Tuhan mati, mereka itu masih membagi-bagi lagi, jadi kan pusing kan. Jadi bagi saya, betul. Tuhan, soalnya ada ayat begini Mas di Bible itu, hari kematian Tuhan, ya sudah Tuhan itu pernah mati memang 3 hari, lalu menyatu lagi dengan jasadnya bangkit, kan gitu kan. Betul. Karena di dalam kitab Wahyu pun, Yesus itu katakan, aku pernah mati gitu loh. Nah, gitu. Kalau istilah Mas, istilah orang pertama kali nih ya, orang pertama kali yang menyebut Yesus itu sebagai anak domba Allah, itu kan Yohanes tuh. Inilah betul. anak domba Allah yang dikasih yang akan menghapus dosa dunia. Oke, Yohanes 1 nomor 29. Nah, Yohanes mengistilahkan Yesus ini sebagai anak domba Allah itu dia ngambil referensi dari mana tuh? Karena prinsipnya kan kehidupan orang Israel itu kan memang sudah dibangun sejak zaman Musa lah, saya ngomongnya, ketika menjadi sebuah umat kan. Ya kan, ketika di zaman Nabi Musa lah orang Israel itu menjadi sebuah umat yang besar. Nah, saat itulah mulai dibangun dasar-dasar iman, dasar-dasar ibadah dan lain sebagainya, termasuk peraturan-peraturan kurban, ya kan? Korban itu harus tak bercacat, tak bercela dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi mengacu ke situ. Karena kehidupan mereka itu tidak lepas dari kurban. Pagi petang itu kan ada kurban setiap, belum lagi hari Sabat itu kurbannya double gitu kan. Hari-hari raya nanti double. Jadi domba itu memang jadi artinya gini, sejak awal tuh sudah ditetapkan sebuah peraturan bahwa penghapusan dosa, penebusan dosa itu melalui darah domba gitu. Makanya Yesus itu disebut anak domba Allah karena dialah yang korban sempurna untuk menggantikan domba-domba itu gitu. Kalau nggak ada dasarnya kan Yesus nggak mungkin ujuk-ujuk datang sebagai domba Allah. Tetapi karena ada landasan-landasan itu, peraturan-peraturan itu, maka nanti disempurnakan oleh dia gitulah. Oke. Oh, gini, ini saya simpulkan ya. Ketika Yohanes mengatakan Yesus ini sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, itu mengambil dari imamat. Imamat ini kan tentang korbanot semua kan di imamat itu kan. Betul. Korbanot bahwa dulu orang-orang Yahudi ini kalau mau menghapus dosa,
berkorban dengan domba, dengan kambing dan lain sebagainya. Maka Yesus ini datang sebagai penyempurna itu, begitu kan? Betul, betul, betul. Oh, tapi di imamat kalau untuk korban dosa itu dombanya harus betina, Mas. Kok malah yang datang Yesus gitu loh? Enggak, domba jantan kok. Coba lihat di imamat 4 ayat 1 sampai 32 itu kalau mau untuk penebusan dosa, maka dombanya harus betina, tidak boleh jantan. Di buku Imamat imamat banyak sebetulnya mau. Imamat 4-nya. Korbanot itu imamat 4 satu perikop itu. Bentar ya. Ya, ayat 31 kalau enggak 32. Dari ayat 1. Ayat 31 kalau enggak 32. Itu memang kalau untuk penebusan dosa, maka harus domba betina, enggak boleh domba jantan. Tapi yang datang malah Yesus. Itu gimana itu ya? Sebentar ya Pak Ustadz, soalnya saya pun banyak membaca domba jantan yang dikurbankan gitu Pak Ustadz. Ini saya lihat perikopnya nanti sebentar ya Pak Ustadz. Korban penghapus dosa. Karena gini kan, ini ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ya kan? Ya, ada banyak yang begitu penghapus banyak korban, dosa. ada Ya, korban yang bakaran. Iya, nggak apa-apa. Sebentar, saya kasih gambaran umumnya dulu ya Bang ya. Ya. Siap. Baru ada lagi korban penebus salah, ya kan? Nah, salah sama dosa beda tuh. Ya, lalu ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa di dalam Imamat 6 ayat 24, ya kan? Ya. Banyak Bang, banyak banget. Tapi saya harus baca ulang karena Langsung ke yang tadi spesifik aja Bang. Ayat Yang 32. spesifik aja tadi Bang. 4 ayat 32. Oke, sebentar ya. Iya betul Bang, itu memang di situ korban betina di situ betul Bang. Di Iya, dalam harus Imamat betina. 4 ayat 32 betul. Tapi yang Kalau datang yang kemana Yesus? Yesus kan jantan, Bang. Sebentar ya. Itu bagus juga tuh, nanti saya ini ya. Coba saya akan cari yang jantan di mana gitu ya, biar ada perbandingan ya kan. Nggak akan nemu. Nggak akan nemu. Saya sudah berhari-hari nyari itu. Dan yang ada itu seperti penebusan salah ya atau yang lain. Kalau penebusan dosa maka wajib betina. Ya. Nanti saya ini ya. Kalau di sini Kejadian 15 ayat 9, ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor domba jantan dan lain sebagainya. Ya. Tapi gini Bang, ya ini satu aja, ini gambaran sambil saya nanti akan cari ya. Kan kematian Yesus pun kan itu kan adalah sebuah apa ya, tipologi atau sebuah apa perumpamaan ya. Gambaran dari yang sebelumnya. Gambaran sebelumnya. Karena gini, ketika Bang Wafi pasti udah tahu lah ya kejadian ketika Abraham hendak mempersembahkan korban itu ya, disuruh anaknya kan. Ya kalau dalam versi Kristen kan atau Yahudi yang Ishak, kalau di Anda kan Ismail. Nah, di sini ketika itu ya, dalam sebuah kejadian itu lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, itu juga salah satu Bang Ustadz ya. Jadi kalau jantan betina ini saya kan belum ini kan, tetapi jantan itu sering kali disampaikan bahwa ketika kurban itu tidak jadi, akhirnya Tuhan menyediakan domba jantan. Itu salah satu. Nah, belum lagi kematian Yesus itu kan juga adalah sebagai penyempurnaan dari Paskah sendiri, ya kan? Ya Pak Ustadz pasti tahu Paskah ya. Ketika orang Israel hendak keluar dari tanah Mesir, nah mereka kan menyembelih domba Paskah. Nah, domba Paskah itu juga gambaran terhadap penyempurnaan oleh Yesus gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau jantan betinanya mungkin saat ini saya belum akan jawab, tetapi itu juga ada gambaran-gambaran dalam perjanjian lama gitu. Bukan hanya di Imamat saja, baik di kitab Kejadian maupun Keluaran gitu sementara Pak Ustadz. Oke, jadi kalau untuk kasus Abraham menyembelih anaknya, baik Ishak ataupun Ismail, itu sebenarnya perbedaan pendapat Mas ya. Di Islam pun ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Itu tidak penting lah, karena siapapun yang disembelih ternyata mereka gak jadi disembelih. Semuanya gak jadi disembelih, tapi diganti domba. Nah, tetapi saya setelah bertanya kepada beberapa pendeta, itu bukan untuk penebusan dosa. Jadi kasus ya, penyembelihan domba di zaman Abraham itu bukan untuk penebusan dosa.
Kalau Ustadz mau nyari untuk penebusan dosa, maka bacalah Imamat 4 satu perikop. Itu semuanya tertulis di sana katanya. Oh, oke. Sehingga untuk khusus penebusan dosa memang wajib domba perempuan. Kalau nanti ternyata yang datang Yesus sebagai domba jantan, maka ada sebagian teman Kristen yang menjawab, oh itu kan hanya perumpamaan. Tetapi dalam hukum perumpamaan atau mengkiaskan ya, menyamakan kejadian korbanot dengan datangnya Yesus, kias itu ada 4 syaratnya. Kalau di dalam usul fikih, di dalam ilmu kita, itu syaratnya ada 4. Ada asal, ada hukum asal, ada ilat, ada fara. Nah, ini sama sekali gak nyambung. Kenapa, Mas? Karena ketika saya mengatakan saya menikah dengan bunga desa, maka pikiran orang itu pasti bunga desa itu perempuan, gak mungkin laki-laki. Sehingga syarat untuk perumpamaan ini tidak klop. Yang harus dikorbankan itu seharusnya domba betina, tapi yang datang malah Yesus, seorang laki-laki yang gagah dan tampan perkasa. Nah, itu kalau mau dibicarakan perumpamaan tidak klop gitu. Sehingga saya berpotensi begini, memiliki pemikiran apakah Yohanes tidak pernah baca Imamat sehingga salah mengilustrasikan Yesus sebagai anak domba, begitu. Nah, mungkin saya gini aja, saya baca dari Imamat 3 aja ya, Pak Ustadz. Imamat 3 juga kan itu kan mengenai korban keselamatan ya, Pak Ustadz ya. Nah, Ya, di sini dikatakan Imamat 3 ayat 1. Jikalau persembahan merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang mau dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina gitu kan. lembu ya, Ya, lembu. itu lembu kan. Lalu yang domba sebentar. Ayat 6. Jikalau persembahan untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau yang persembahkan seekor domba sebagai persembahan, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu nah, dan seterusnya ya. Nah, artinya gini, mungkin bisa Anda jadikan polemik ya dalam hal ini, entahkah jantan betina itu, tetapi korban-korban itu kan saya udah bilang banyak gitu ya, termasuk korban keselamatan. Sebetulnya nggak beda keselamatan dan dosa itu kan? Apa bedanya keselamatan dan dosa itu sebenarnya? Ya kan? Karena di pasal 3-nya sudah disampaikan ya, korban yang penting itu kan di sini jantan tapi tidak bercela gitu. Kalau sama Gitu. nggak mungkin disebutkan 2 ayat, Mas. Ya. Pasti beda itu. Kalau sama tidak mungkin disebutkan 2 ayat antara keselamatan dengan penebusan dosa. Kalau sama nggak mungkin ada muncul 2 ayat. Beda, makanya ada penebusan dosa. Beda itu. Sorry agak ribut di sini saya jadi Oh, Anak-anak. ada silaturahim keluarga. biasa anak-anak. Ya gitu sementara Pak Ustadz, tapi kan inti yang disampaikan adalah yang tak bercela itu. Karena kan Yesus itu kan memang bukan domba kan? Iya kan? Iya, Jadi cuma kalau- ilustrasi kan. Iya, itu kan memang Yesus kan bukan domba kan. Tapi ya intinya kan yang paling penting itu sebetulnya itu Pak Ustadz, memahami bahwa harus ada korban pengganti. Itu yang paling penting. Oke. Kalau siap. tidak ada korban pengganti ya kita bertanggung jawab masing-masing. Sebetulnya banyak pokok bahasan mengenai ini ya. Saya nggak mau terlalu panjang lebar. Tapi kalau Pak Ustadz mau nggak apa-apa, nanti saya berikan juga. Iya, Karena kan saya sih prinsipnya Mas. Saya itu modelnya kalau itu sudah menjadi keimanan teman-teman Kristen, saya tidak gugat. Jadi apa yang perlu didiskusikan ya saya diskusikan. Tetapi ketika sudah mentok, ya saya tidak memaksa gitu. Karena saya pun ketika saya ditanyakan masalah Islam, saya nggak tahu ya sudah jawab nggak tahu aja. Takut saya jawab salah malah nanti. Ya betul Pak Ustadz, setuju. Seperti itu. Cuma itu menjadi kajian saya dari tahun ini. Saya kaji itu Yohanes di dalam perjanjian baru, dialah pertama kali yang menyebut Yesus itu sebagai anak domba Allah. Nah, saya cari itu, kenapa kok disebut anak domba, bukan anak singa atau singa padang podium atau apalah ya. Ternyata kembali kepada kasus-kasus korbanot yang ada di dalam tema-tema orang Yahudi. Nah, korbanot ini paling lengkap disebutkan di dalam Imamat.
Kalau dalam Bible bahasa Arab, imamat ini al-Lawiyin, para imam-imam Lewi. Dan ternyata itu semua terangkum dalam imamat 4. Nah, imamat 4 ini ternyata untuk penebusan dosa, maka dombanya harus perempuan. Loh, kok bisa perempuan kata saya? Padahal yang datang Yesus sebagai seorang laki-laki yang gagah, tampan, perkasa. Pikiran saya begini, apakah Yohanes tidak pernah baca imamat sehingga salah menyebutkan Yesus? Seperti itu sih pikiran saya awalnya. Oke, enggak apa-apa, bisa dipahami, bisa dipahami. Seperti itu. Masuk akal itu sih. Begitu. Karena Yohanes yang pertama kali menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah di dalam perjanjian baru, dan Yohanes ini statusnya nabi kan, nabi terakhir kan? Ya, betul. Iya. Jadi apakah ada pertentangan atau imamat ini salah kutip atau gimana? Sampai saya mencari manuskrip yang cukup tua, ternyata tetap untuk pendebusan dosa itu domba perempuan, tetap seperti itu. Cuman ingin saya tambahkan supaya ada progresnya kan, progresif istilahnya kan. Jadi kan penyebutan anak domba atau domba itu sendiri kan bukan hanya Nabi Yahya itu, tetapi di dalam kitab Yesaya ya terkenal kan itu kan Yesaya 53 kan. Nah, saya akan baca aja di sini supaya ada Ada gambarannya. Ada gambaran gitu kan, ya kan. Supaya enak gitu. Di dalam Yesaya 53, di mana Yesaya 53 ini adalah salah satu kitab terlarang bagi orang Yahudi, ya kan, karena di situ menceritakan tentang penebusan dosa ya. Jadi di ayat 6, ayat 7 aja saya bacakan ya, nggak usah panjang-panjang ya. Dari 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi kalau gambaran domba itu ya memang bukan hanya di Yahya saja, di dalam kitab Yesaya pun ada gitu, Pak Ustadz. Tambahan. Iya. Tapi dan kedua yang penting juga ketika Natal itu kan seringkali dipertanyakan ya, karena sobat muslim kan bertanya, Yesus itu kan di pemahaman Islam kan lahir di bawah pohon kurma gitu kan, kalau di Kristen kan lahir di kandang domba gitu kan. Nah, jadi ini pun salah satu menjadi ini Pak Ustadz, karena Yesus itu kan lahir di kandang domba, bukan kandang domba milik kita per orang, Pak Ustadz, misalnya di dekat rumah gitu, tidak, tetapi di sebuah kandang domba yang khusus untuk domba-domba yang akan dijadikan kurban di Bait Allah. Itu namanya Migdal Eder. Jadi di Migdal Eder pasti Pak Ustadz udah pernah dengar ini ya. Makanya kenapa sih Yesus itu harus lahir di kandang domba? Ya itu dia. Karena dia itu memang anak domba Allah yang akan dijadikan kurban untuk penghapus dosa. Itu tambahan Pak Ustadz supaya makin banyak nih poin-poinnya gitu Pak Ustadz. Tapi Mas ya, gak disebutkan kalau di ayatnya, kalau di sana ada domba kan ya, gak disebutkan. Itu kan apa ya, penafsiran kan sebenarnya. Enggak, tertulis di dalam ini Pak Ustadz, di dalam Mika 4 ayat 8 Pak Ustadz. Coba dibaca ayatnya. Ada nggak kalimat kandang di sana, kandang domba di sana? Sebentar ya. Mika. Nabi Mika ya. Iya. Nah, ini Mika 4 ayat 8 saya katakan. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Mas. Bentar ya, saya ada tamu. Lanjut nanti ya. Oh, ya sudah. Siapa yang bilang Bang Nabi Isa bernonot? Siapa yang bilang? Tadi Siapa yang bilang begitu?
Berarti kau tungkian. Makanya bang, kau kalau punya duit 5.000, kau korek kuping kau. Kau beli korek kuping, dah korek kuping kau dalam-dalam. Biar gak tungkian kau. Banyak kali tungki kau itu. Tidak ada satupun orang Islam, tidak ada satupun yang mengatakan Nabi Isa bernonot. Makanya kau kalau sosok bijak, gak berlaku di rumku tungki. Yang ada habis kau bikin, tau kau? Hah? Apa yang udah kau lakukan Islam kalau kau Islam tungki? Ah tungki? Kosok ngajarin kami kok aja di sini memfitnah. Tungki. Siapa yang bilang Nabi Isa bernonot? Siapa? Tungki siapa? Kau sosok bijak kau aja naik de fitnah kau tungki. Makanya korek kuping kau tuh di dalam-dalamnya tungki. Tungki. Turun kau. Ada tungkian. Korek kuping kau dalam-dalam. Paham kau? Siapa pula bilang Nabi Isa bernonot? Tungki. Kirain dia mau bawa data loh, monan itu loh. Oh, tadi pedes sekali dia typingnya di bawah. Maka saya langsung mute tadi. Aduh. Dasar tungki. Tungki apa sih ya? Tungki itu loh. Tungki itu kayak kupingnya itu banyak nanah gitu ya, bau. Ah itu tungkian namanya. Bolot itu peka. Tungki itu loh, di kupingnya itu banyak nanah, banyak air. Conggean, nah itulah itu. Bersyukur banget orang abang ingin tapi membaca keseluruhannya gitu bang. Jadi Begini, teruslah Bu. membaca Injil ya. Nanti ada waktu kita curhat ya Bu, boleh ya? Nanti ada waktu kita curhat-curhat, bahas ini, bolehlah kita curhat. Nah sekarang Ibu buka Lukas 2 nomor 22. Nanti curhatnya nanti aja. Karena Ibu kan bawa Lukas 2 nomor 11. Iya, saya baca dari 19 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara. Ibu melarang saya semua ayat, tapi Ibu cuma kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi buruk dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Baru kita terusin ayat 21-nya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Baru kita lanjut ke 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan Lukas 2 mereka. bukan 22, Lukas 2 nomor 22. Ibu nih bacanya di mana? Saya pindah Lukas 2 nomor 22. Lukas 2 ayat 22. Ibu kan tadi cuman bawakan satu ayat nih. Lukas 2 nomor 11. Saya kasih Ibu hal yang sama nih. Lukas 2 nomor 22. Lukas 2 nomor 22. Harus kita baca dulu bang dari itu 21 ya. Dan ketika genap Ibu bacanya disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kita baca lagi 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Bu, dan untuk siapa mempersembahkan yang diserahkan kepada Tuhan, Bu? Apa yang Ibu, diterima siapa yang diserahkan kepada Tuhan? yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bu, Iya. yang saya tanyakan yang diserahkan kepada Tuhan siapa, Bu? Kedagingan Tuhan Yesus. Loh. Katanya kan dari lahir sudah jadi Tuhan. Kan dari lahir sudah jadi Tuhan nih. Iya. Ya kan Lukas 2 nomor 11. Nah, yang diserahkan kepada Tuhan siapa, Bu? Tadi kan udah saya baca bang ayat 1 itu Gabriel. Kan Bapak
Apa Iya, tadi yang bukan itu yang Gabriel, bukan Gabriel yang makanya saya, nggak bisa kita yang comot, saya, Pak. Tadi kan udah saya baca. yang Benar, saya tanya, Pak. ibu saja comot. Ibu mengatakan Yesus Tuhan karena ibu menggunakan Lukas 2 nomor 11 dikatakan telah lahir Yesus di kota Daud, Tuhan di kota Daud, ya kan? Saya juga kasih yang diserahkan kepada Tuhan di situ namanya siapa, Bu? Yang diserahkan kepada Tuhan namanya siapa, Ini Bu? kita baca lagi, Bang. Tetapi Kok baca lagi? Gimana sih? Kan udah jelas di hari pentahirannya menurut hukum Taurat Musa dia diserahkan kepada Tuhan. Zakaria dalam doamu telah dikabulkan daripada istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamainya. Jadi mesti berurutan, Bang, nggak bisa dicomot-comot. Abang tadi kan pernah menanya. Saya tanya, telah lahir Tuhan dinamai saya. Yesus. Dia telah Kan lahir saya dinamai tanya Yesus, tadi. iya. Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Ya kan, Bang? Abang tanya Mau Tuhan kamu Tuhan Kristus, ya itu kan giliran saya bertanya sekarang. Kan Ibu sudah bertanya sama saya, giliran saya bertanya. Yang diserahkan kepada Tuhan siapa namanya, Bu? Ya, Yang diserahkan kepada Tuhan namanya Saya siapa? jawab Lukas 2 ayat 11. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Ya apalagi, Oh, Bang? Kenapa lagi dibawa? Berarti yang diserahkan kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus, begitu, betul? Iya, begitu. Tuhan Yesus itu satu, tapi roh daging. Tuhan Yesus itu kan sendiri. Tuhan nih. Iya, Yesus nih Tuhan nih. Yang diserahkan di dalam Lukas 2 nomor 22 itu siapa kepada Tuhan? Yang diserahkan kepada Tuhan itu siapa? Jadi kalau abang gimana? Ayo, Coba jujur, jujur, Coba apa? jujur, ayo. Yang Iya, diserahkan iya, coba kepada dulu. Tuhan di situ Abang siapa? kan- Jujur. Tadi Jujur. kan Itu hurufnya abang- huruf besar loh. Hurufnya huruf Iya. besar loh. Hurufnya huruf besar loh. Sekarang saya tanya kembali, abang kan yang membawakan ini ya, ayat ini ke saya. Jadi kalau sama abang itu siapa coba? Berarti kan Loh, abang kok malah menanya balik ke saya. bertanya? Berarti kan abang Saya lebih kan pintar bertanya dari sama- saya karena abang Saya kan membahas bertanya Injil. Coba saya bertanya sama ibu, kok balik bertanya? Ibu kan Kristen nih, ibu kan Kristen nih. Kok masa saya bertanya, ibu balik bertanya nih gimana sih? Kacau tapi ini. abang yang selalu membahas Injil, abang yang memberikan ayat itu kepada saya. Berarti abang kan lebih pintar, yang abang kan selalu membahas Injil. Saya Ya kan, akan sekarang jawab saya setelah tanya ibu. dulu. Saya akan jawab. Saya tadi kan udah saya jawab. Iya, bukan saya akan jawab setelah. abang memberikan Nah, ibu ini jawab. ayat ini. Saya kembali mendahului abang kan orang Kristen. paling pintar bahas Injil. Coba bang, jawab dulu bang. Coba, nggak boleh bertanya terus. Saya dulu bertanya sama abang. Coba, kan abang selalu membawakan ayat-ayat Injil. Abang yang memberikan ayat ini kepada saya. Coba, abang kan pintar tentang Injil. Aku kan bodoh. Coba bang, jelasin dulu bang. Udah, boleh diam? Oke, Boleh? jelasin Yaudah. bang. Jelasin bang, oke. Oke, karena saya maklumi kamu perempuan, jadi ngomongnya banyak nggak apa-apa ya. Asal jangan laki-laki yang ngomong banyak. Oke, Iya. saya maklumin. Yang pertama, ibu kan mengatakan dalam Lukas 2 nomor 11, telah lahir Yesus Kristus di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Berarti ibu sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dan ibu mengaku tiada Tuhan lain. Yes. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus, dan Tuhan itu hanya satu, dan Yesus Kristuslah Tuhan kita. Gitu kan kata ibu. Oke, saya turunkan ayat Lukas 2 nomor 22. Di hari pentahirannya menurut ya kan hukum Taurat Musa, ia diserahkan kepada Tuhan. Kata ia di sini huruf besar. Ia ini merujuk kepada Yesus. Secara tidak langsung Lukas 2 nomor 22, di hari pentahirannya menurut hukum Taurat Musa, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, Yesus kan sudah Tuhan.
Lalu dia diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Silakan dijawab. Saya kembali lagi ke abang. Abang kan yang memberikan ayat ini kepada saya. Coba abang jelaskan, abang kan pintar. Judulnya ini kan Tuhan. Coba Baik, jelasin dulu itu saya sudah siapa. jelaskan. Saya sudah Nah. baik. Saya Iya. jelaskan bahwa Abang jelaskan dulu, Yesus, aku kan maka kurang ngerti. Iya. Coba. baik, saya jelaskan. Hmm. Ayat itu menunjukkan bahwa itu merujuk kepada Yesus karena hurufnya huruf besar. Karena di dalam Matius 22 ayat 21-nya ya kan dia dilahirkan disunatkan. Setelah disunatkan, lalu di ayat 22-nya keluarganya membawa Yesus nih. Menurut hukum Taurat Musa, mereka menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Tuhan itu sendiri. Ini kontradiksi dengan Lukas 2 nomor 22. Orang Kristen menayangkan bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri, tidak ada Tuhan selain Yesus. Sedangkan Lukas 2 ayat 22 menayangkan ada Tuhan yang lain ini. Karena Yesus ini diserahkan kepada Tuhan, maka ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu bertuhan. Yesus itu punya Tuhan. Karena ayat itu mengarahkan bahwa di hari pentahiran Yesus ketika disunatkan menurut hukum Taurat Musa, maka Yesus diserahkan kepada Tuhan. Siapa Tuhannya? Yaitu Yohanes 17 nomor 3. Yang Yesus kenalkan kepada orang Kristen. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Itu Tuhannya Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan, utusan, karena Yesus bertuhan. Kalau dia Tuhan, lalu dia diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Kontradiksi. Harusnya, ya kan, Yesus ini kan Tuhan, tidak perlu diserahkan kepada Tuhan lagi, karena dia sudah Tuhan nih. Kalau dia diserahkan kepada Tuhan lagi, berarti ada sosok Tuhan yang lain, ya kan, selain daripada Yesus. Secara tidak langsung, berarti Tuhannya orang Kristen ada dua, karena ada Tuhan yang lain, Yesus Tuhan. Masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Gak mungkin. Tuhan diserahkan kepada Tuhan, gak mungkin. Pasti ada sosok satu yang bukan Tuhan, yang satu yang Tuhan. Maka dikatakanlah Yesus ini bukan Tuhan karena Yesuslah yang diserahkan kepada Tuhan. Itu Bu. Sudah Bang? Jadi saya baca dulu ya Bang. Lukas 3 ya Bang. Ayat berapa ini? Ayat 3. Ayat 3 ya Bang. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Nah itu Bang, akhirnya. Yesus. Ya iya itu bertobat. Yang mengampuni dosa kan Bapa. Iya, udah Yang dibilang mengampuni di sini, dosa siapa Bang. Bu? Allah. Itulah. Udah dibilang Allah, Bang di kan? sini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampunimu. Oke Bang? Iya, yang mengampuni itu siapa Bu? Disebutkan di situ Yesus atau Allah? Allah Yang mengampuni Bapa, dosa di situ Yesus atau Tuhan Allah? Yesus Kristus sudah naik ke sorga menunggu kita. Makanya Bang bertobatlah. Ibu, masa di situ tidak ada tulisannya Yesus? Ibu katakan Yesus. Bagaimana Bang ya? Manalah sinkron Bang? Abang kan sudah tidak percaya dengan Injil. Apa yang nggak percaya? Jadi nih, Ibu baca di layar saya nih. Nih saya tunjukin di layar biar pakai mata Ibu nih. Kalau Ibu kan di situ lelet, saya tunjukin di layar nih.
Nih, Ibu baca dengan besar nih. Yesus ini bertuhan. Nah, silakan Bu, baca Bu. Silakan Bu, baca Bu. Yang di layar Baca, saya itu Bu. Kan jelas baca, kan? baca Silakan aja. Bu. Pada waktu itu berkatalah Baik, saya Yesus bacakan. kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, coba artikan Bang. Berdoa dulu Bang, bisa artinya. Kalau abang cuma Ya, membaca itu Yesus. ngerti. Iya. Coba. Bentar. Yesus kan Tuhan nih. Dia berdoa kepada Tuhan siapa itu, Bu? Dia berdoa kepada Tuhan siapa? Kan Yesus Tuhan nih. Yesus berdoa kepada Tuhan siapa itu? Baru Bang, kita baca dulu ya Bang. Ini biar Siapa abang itu, Bu? nih. Lukas 5 ya Bang. Ayo Bang. Jangan Kok lagi ke Lukas lagi? Ini, Bu. Jangan Ini, Bu. takut. Mulai dari sekarang, Enggak. engkau akan menjala manusia, Bang. Ayo, Bang. Dan sesudah mereka jadi abang sekarang menjala manusia lah ya, Bang. Agar percaya sama Tuhan Yesus ya, Bang. Terima kasih. Enggak nanya itu, Bu. Ya, aduh. Pusing saya ini, Bu. Kita bahas apa, Ibu? Bahas apa? Saya nggak bahas jala ikan, jala manusia. iya, nggak akan Saya ada jawab, ya, sinkronnya, Yesus Bang. itu punya Nggak ada Tuhan. sinkronnya karena abang sudah nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Manalah ada sinkronnya itu. Abang baca pun itu, abang cuma membaca tapi mengartikannya nggak bisa. Itu susahnya. Saya tanya, Bu, Yesus ini bersyukur kepada Tuhan yang mana, Bu? Kan Yesus Tuhan nih, dia bersyukur kepada Tuhan yang mana, Bu? Aku ini bertanya lagi, Bang. Abang kan pintar bahas Injil. Saya kan kurang pintar, Bang. Aku bahas dulu nih, Bang. Abang kan selalu membuat saya. Oke. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik, sebab tiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Coba Bang, bahas dulu itu Bang. Itu apa artinya? Aku kan, abang kan selalu membahas Injil. Jadi anggap aja saya dulu bertanya sama Bapak itu kan mungkin udah di atas pendeta lah. Udah di atas pendeta lah abang kan, selalu setiap hari membahas Injil, pasti pintar abang. Coba itu apa artinya Bang? Saya bertanya dulu. Ini begini, Bu, Ibu nanya-nanya buah-buah. Saya lagi bahas tentang ketuhanan, Bu. Ketuhanan yang Ibu yakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Maka kita buktikan apakah dalil menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, sedangkan dalil. Oh, berarti abang nggak bisa ya mengajarin saya ini? Dalil menunjukkan Yesus kebanyakan serahkan kepada itu, Bang. Tuhan. Nggak bisa. Apa? Dari buah Nggak lah. bisa. Kalau Yang buah saya itu baca baik, kalau buah itu baik akan melahirkan buah yang baik. Kalau buah itu jahat, dari buah itulah akan melahirkan orang-orang yang jahat. Maka Ibu mengikuti Paulus. Sedangkan buah dari Paulus adalah membatalkan hukum Taurat. Paulus adalah nabi-nabi yang sudah dinubuatkan dalam Matius 15 oleh Yesus. Berhati-hatilah dengan orang Farisi. Dalam kisah para rasul, ya kan? Dalam kisah para rasul, Paulus sudah mengaku, akulah orang Farisi dari sekte Farisi. Yang Ibu ikuti hanyalah dari buah Paulus. Yang Ibu imani adalah dari Paulus, karena Paulus yang mentuhankan Yesus. Maka Yesus berkata, dari buah itulah kalian akan tahu, ya kan? Buah itu jahat, maka akan melahirkan orang-orang jahat. Dari buah itulah kalian akan tahu. Kalau buah itu baik, maka melahirkanlah orang-orang yang baik, yang mengikuti, yang tidak membelokkan ajaran-ajaran Yesus. Paulus membelokkan ajaran-ajaran Yesus. Yesus mengajarkan sunat, Paulus membatalkan sunat. Ya kan, Yesus menggenapi hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Paulus membatalkan sunat dalam Efesus 15.
Jadi yang ibu imani menjadikan Paulus sebagai rasul karena ibu menikmati buah hasil dari Paulus. Buah yang jelek maka hasilnya jelek hingga beribadah menyembah kepada Tuhan yang nggak benar. Begitu, Bu. Oh itu, kayak gitu artinya Bang. Aku mau Iya. nanya lagi, abang kan ahli Injil nih. Aku pokoknya bertanya dulu, jangan orang abangan dulu bertanya sekali-sekali. Aku dulu yang bertanya terus. Iya. Oke. Aku dulu yang bertanya terus Bang. Iya, abang kan pintar. Eh, pada suatu kali ketika Yesus suka-suka ibu lah tanya. murid-muridnya kepadanya lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam iman, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan aku, merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya antara orang yang hadir, yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo Bang, jelasin. Aku dulu bertanya terus Bang, jangan abang melulu bertanya. Aku kan bodoh Bang. Tuh abang kan selalu bahas Injil. Ayo. Soalnya ini banyak kali mau bertanya Bang. Aku kan sekolah minggu. Anggap aja aku sekolah minggu dulu. Iya, maksud ayat itu jelas. Apa tuh? Maksud ayat itu jelas bahwa Yesus itu. Ya gimana orang mau jawab, ibu ngomong terus. Gimana sih? Iya, aku diam. Iya, Jadi diam aku Bang. Diam aku. Ya, Bang. jadi maksud ayat itu ya jelas bahwa Yesus mengaku dirinya manusia, tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Karena Yesus sendiri sudah mengaku, orang-orang yang mengakui dia Tuhan dan bukan sebagai manusia adalah antikristus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah adalah penyesat dan antikristus. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, Yesus katakan mereka ini adalah antikristus dan penyesat itu. Jadi kalian harus mengakui Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Yang kedua, soal penyalipan itu bukan atas kehendak Yesus. Amsal 21 nomor 18. Allah berkehendak orang salah menjadi tebusan kepada orang benar, orang munafik menjadi tebusan kepada orang tulus. Maka tidak bisa dibenarkan Yesus itu disalibkan untuk menebus orang yang salah, karena Yesus itu orang yang suci, Yesus itu orang yang benar. 2 Tawarik nomor 25, tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa. Dosa anak tidak ditanggung oleh bapa, dosa bapa tidak ditanggung oleh anak. Bahkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab penghakimanku adil. Sebab aku ini tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini menunjukkan bahwa Yesus seorang utusan yang berkata-kata bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan mendengarkan dari kehendak Bapa. Soal penyalipan bukan kehendak
kehendak Bapa, bukan juga kehendak Yesus, melainkan hasil dari pembunuhan berencana yang dilakukan Yudas oleh iblis. Dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis membisiki Yudas Iskariot untuk merencanakan mengkhianati Yesus. Jadi Yesus itu mati bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil dari pembunuhan berencana yang dilakukan Yudas dengan iblis. Jadi tidak ada penyalipan itu. Itu hanyalah doktrin Bapak gereja yang memberikan angan-angan agar perpuluhan di gereja tidak terputus, agar tiap hari ke gereja dia pakai jas, pakai dasi, dan pakai mobil mewah. Tapi kalau dikasih tahu kebenaran ini kepada jemaat, maka perpuluhan putus, dia tidak bisa lagi pakai mobil mewah, tidak bisa lagi pakai jas. Begitu, Bu. Itu, Bu. Oke, saya tanya lagi. Pokoknya aku hari ini bertanya karena kalian orang abang selalu membahas Injil. Jadi saya dulu yang bertanya terus. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuh, coba adakah manusia biasa begitu berdoa sama Tuhan Yesus? Coba Bang jelasin. Yesus. Baik, kalau mau dikatakan apakah ada manusia yang tidak berdosa dengan Yesus? Yesus dikatakan berdosa dalam Lukas 15 nomor 18. Aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, ya Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada surga. Jadi Yesus ini sama dengan kami manusia. Yang membedakan dia dengan kita, dia adalah utusan Tuhan, penerima firman. Dengan firman itulah yang dia sampaikan kepada pengikutnya, bahwa kalian harus menyembah kepada Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal dia bahkan Yesus itu mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ratusan ayat dalam Alkitab menayangkan bahwa Yesus itu adalah utusan dan ciptaan Tuhan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, dia berasal dari firman. Wahyu 3 nomor 14, inilah firman yang amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maka sesuatu yang diciptakan oleh Allah bukan Tuhan. Yesus ternyata ciptaan Allah dan bukan Tuhan. Dan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Injil Matius 15 nomor 24, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, Roh Kudus melarang Injil disebarkan ke Asia. Maka muncul pertanyaan, Kristen di Indonesia ini dari mana? Karena Yesus ini hanya diutus kepada Bani Israel. Kemudian banyak ratusan ayat menerangkan bahwa Yesus ini tidaklah berkuasa, menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan. Yang pertama, ketika dia disalibkan, Matius 27 nomor 46, Markus 15 nomor 34, Yesus berteriak, kenapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan bahwa Yesus ini hanyalah manusia utusan Tuhan dan bukan Tuhan yang memiliki kelemahan, hingga dia berteriak memanggil Tuhannya, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kedua, yang namanya Tuhan kenapa tidak tahu hari kiamat? Yesus tidak tahu hari kiamat. Dalam Matius 24 nomor 36, Yesus berkata, soal hari itu manusia tidak tahu, anak-anak tidak tahu, semuanya tidak tahu, hanya Bapa lah yang tahu. Ini menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan dan tidak mengetahui hari kiamat, karena hari kiamat itu yang tahu hanyalah. Ya, entar dulu Bang, lagi ada tamuku sebentar ya Bang, lagi ada, entar dulu Bang, ada tamuku. Yesus gugur. Bentar, saya jawab nih. Ada tamu. Bom datang. Gitu, bom datang. Turun. Bom lagi bertamu, bertamu ke rumah ibu. Enakan begini atau pakai soundcard? Saya pakai soundcard aja ya. Istrinya bom. Nggak apa-apa, ibunya nggak menghujat, bagus lah dia dengar-dengar. Ya kalau dia nggak menghujat, bagus. Nixon ini siapa? Kita naikin Nixon. Selamat malam Bang.
Ya, selamatkan malam, brother. Hebat sekali ya, hebat sekali kau lebih pintar dari kami tentang Alkitab ya. Hebat sekali, Oh Pak. enggak, saya enggak merasa Nah, pintar. saya akui juga, saya akui juga kamu ya. Tapi kamu seakan-akan memframing, memutuskan dan membungkus seakan-akan kau yang lebih hebat dari kami ya. Berimanlah dengan kami kalau Ibu, begitu, Bang. saya tidak mengatakan saya lebih hebat dari Bapak, padahal Bapak sendiri yang mengakui bahwa saya lebih cerdas, saya pintar, lebih tahu daripada Nah, Bapak. Saya nggak pernah mengakui, Bapak sendiri yang beri pengakuan kan? Saya nggak pernah enggak lah, mengakui saya lebih hebat masa, daripada Bapak, masa iman tapi Bapak kami. sendiri yang mengaku. Ini loh, kamu seakan-akan memframing ya. Seakan-akan kamu dengan segala macam framingmu mengatakan bahwa Yesus tidak benar salib lah. Itu lucu sekali kok itu. Kau belajarlah Al-Quranmu dulu. Emang kau tahu semua Al-Quran? Di dalam Pasti Matius, Pak, Yesus berdoa Aduh, ketika di sudah Getsemani. kau tidak usah bicara tentang kitab kami. Karena bukan Kalau begitu, imanmu. Bapak, Gak perlu. Yang saya maksudkan, kau ngomonglah dengan Al-Quranmu. ini Saya mau lintas tanya. agama, Pak. Iya, Ini iya, lintas saya mau agama. tanya. Kamu Ini bilang kan lintas begitu. agama, Iya. bukan room ceramah, bukan Tapi room kamu khutbah, seakan-akan khutbah di lebih tahu gereja. dari kita orang Kristen tentang iman kita. Itu loh. Ya, Bapak Kamu yang sendiri seakan-akan yang tadi, kamu Bapak sendiri yang beri pengakuan tadi bahwa saya memang enggak, lebih tahu daripada Bapak. Kan oh, Bapak enggak sendiri yang lah. beri Kami yang pengakuan. lebih tahu lah masa iman kami kok lebih tahu. Iman kami kok iman Oke. kami kok. Oke, kalau Coba. Bapak lebih tahu daripada saya tanya Ya satu saja. iyalah. Utusan dengan yang mengutus lebih tinggi yang mana? Kau tidak tahu itu Tuhan Yesus itu dalam dua natunya kau tidak tahu lah. Kamu Saya tak tanya, masuk Pak, bukan kalau Bapak sudah lebih masuk. tahu daripada saya, kalau Bapak lebih cerdas Kamu kalau kami daripada kasih saya tahu, dengan yang kamu mengutus sampai sama atau berbeda? Utusan dengan yang mengutus sama atau berbeda? Saya tanya, Pak, utusan dengan yang mengutus sama atau kau berbeda? tidak tahu Yesus itu ya dalam dua naturnya Kalau sebagai Bapak manusia. mengatakan saya Ya tidak tahu, makanya sebentar. saya bertanya. Kok aku- Kalau Bapak kok aku mau mengatakan jelaskan saya kamu- tidak tahu, aku mau jelaskan kamu kok yang apa. Dalam dua natunya dia turun sebagai manusia, ya kan? Ya. Dan dia Bapak kan juga mengatakan saya tidak tahu nih. Bapak kan mengatakan saya tidak tahu nih, makanya saya bertanya. Oke. Iya, Bapak kan mengatakan saya tidak tahu nih, maka saya bertanya kepada Bapak nih yang tahu. Bapak kan yang tahu nih, makanya saya bertanya kepada Bapak yang tahu. Utusan dengan yang mengutus sama atau berbeda? Berkah selalu ya. Kok- Silakan. Kok kau bilang Bapak kan lebih tahu kok daripada Yesus saya kan? Bukan, Yesus itu bukan utusan. Ya, dia firman yang Saya keluar tanya, dari Pak, sang sumber. Kalau enggak Saya ada bukan kok. tanya Aku itu, bilang Pak. Saya itu. tanya, Pak. Aku tidak bilang Yesus itu utusan. Yesus itu sebagai firman yang keluar dari sumber berinkarnasi menjadi manusia. Pak, Gitu loh. Enggak boleh Bapak kau kan framing. mengaku tadi lebih tahu daripada saya. Tadi kan Bapak mengaku lebih tahu daripada Tapi saya, kau ya tak boleh kan? menggiring aku. Kalau aku jawab utusan Saya- dan mengutus enggak boleh. Yesus itu bukan utusan. Bukan, saya tanya, Kau saya tanya, utusan dengan yang mengutus sama atau tidak? Itu pertanyaan Oke, saya. oke. Kenapa kau tanya itu? Kalau utusan dengan mengutus itu sama? Yesus itu bukan Sama atau utusan. tidak? Tidak. Loh, dari mana Yesus bukan utusan? Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku. Aduh. Itu firmannya yang keluar dari sang sumber, datang menjelma jadi manusia. Gitu loh. Itu yang kamu framing itu utusan. Dia Berarti keluar dari Yohanes sang 5 nomor 37 dicoret ya, Pak? Sebentar. Iya, Iya. firman yang keluar dari sang sumber itu aja lah konsep iman kita. Iya, kok. bunyi Kok kamu ayat yang Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengaku apa, Pak? Dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengaku apa, Pak? Ya, ketika dia menjadi manusia, ya, dia seakan-akan, dia oke lah, dia dalam firmannya keluar dari sang sumber. Ya, banyak yang- Bukan itu, Pak. Saya Itu tanya Yohanes itu letter leg, boleh berkata begitu. Tapi secara bunyi Ya, itu kan Yohanes letter 5 nomor 37, bunyi Iya, dari tapi ayat kamu Yohanes tidak 5 mengerti nomor 37. maksudnya. Tapi kamu tak mengerti maksudnya. Itu Apa sih? firman yang keluar dari sang sumber. Kamu sok tahu. Ya, Oke, saya tampilkan di layarnya biar Bapak ini ngaca ya. Saya tampilkan di layar biar Bapak ini ngaca. Kamu sok tahu tentang Saya iman tampilkan kami di kok. layar. Hei, Iya, saya Kamu tampilkan di sok layar, tahu. nggak apa-apa. enggak lah, enggak bisa Nih, kamu framing. nih. Kamu itu framing.
Makanya kami mengerti Allah. Bapak kan bilang Yesus bukan utusan kan? Bukan. Iya, Dia Bapak ada kan bilang keluar dari asal Yesus bukan sumber. utusan kan? Nah, Ya baik, bukan. dia mengaku Yesus itu bukan utusan. Baik, kita buktikan ya, kita pasang di layar. Letterlek perkataan Yesus. Iya, letter Karena like kamu nih. tidak tahu, masuklah ke iman kami dulu baru kau tahu maksudnya. Gitulah. Kau Kan, ngajarin saya masih tentang kami. keimanan. Aduh, kamu Nggak usah jangan Pak, memaksakan loh. jangan main sulap di atas Pak. Pak, jangan biasakan main sulap di atas. Kau main sulap, kamu yang seakan-akan bertanya mau menjebak aku di pertanyaan itu. Jangan. Karena kami mengerti tentang Tritunggal, kami tahu. Itu loh. Silakan kalau kau mau tanya pada kelompok lain boleh lah. Tapi kalau kami Tritunggal lah, nggak bisa lah. Iya, baca yang tertulis lah, jangan ngarang-ngarang. Ini Sudah, baca yang kamu tertulis itu ini. bukan karang. Tapi kau tidak tahu maksud mengenapa Yesus itu kau tidak tahu. Kau Iya, tak baca tahu lah. Pak itu Pak. Baca dulu Pak. Itu baca di situ Pak. Baca Sudah. baca. Baca dulu Pak. Baca Pak. Kamu mencoba aku nak utusan dan mengutus. Aku utusan. Baca Pak. Sudah Itu baca saya dulu Pak. katakan, Yang mengaku utusan di situ, yang mengaku diutus siapa Pak? Itu adalah firman yang keluar dari sang sumber. Berarti Iya, Yohanes ini salah yang saya pasang di layar. Salah ini ya Yohanes ya. Itu Salah ya, perkataan coret ya. Yesus. Tapi kamu tidak ngerti. Susah kalau kamu. Apa bacanya itu? Susah kalau Bacanya kamu. apa itu? Bacanya Iya, apa Mak. itu Pak? Susah kalau mencoba begitu susah lah. Jadi. Iya, Yesus bacanya itu- apa itu Pak? Sudah kau mencoba kami. Kau mencoba Kau lakukan jebak itu. ini dalil, kau Nanti jebak kakak gimana yang sih? baca. Itu dalil Yes. tuh. Iya. Itu Tapi dalil kan- itu. Iya. Baca. Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari karena Itu kamu tidak tahu bukan itu di maksudnya. layar itu. Karena Ya kamu Allah, tidak Robi, tahu saya maksudnya. pasang di layar itu loh. Itu saya pasang di Karena layar itu loh, kamu- dibaca loh. Aduh. Kenapa nggak berani baca kitabnya sendiri? Kok malu baca kitabnya sendiri? Itu malu? dibaca. Karena kamu tak mengerti. Ya baca. Kamu tak Nah, mengerti. silakan baca. Kamu tak mengerti maksud Tuhan. Ya, kamu tak mengerti. Jadi, Kalau saya tak mengerti, Bapak mengerti baca. oke. Oke, aku balik tanya dong. Baca, Boleh Bi. kan? Bapak nggak tahu membaca. Aduh. Ini baca dulu. Kok nggak berani baca kitabnya? Itu gitu kan. Kok nggak berani baca loh? Saya baru kali ini ketemu Kristen nggak berani baca dalilnya loh. Ini baca ini. Udah berat Bukan sekali masalah aku baca mengerti dengan itu. tidak. Saya suruh Aduh. Bapak baca. Disuruh baca doang. Baca, dibaca, baca. Baca. Kamu tahu utusan dan mengutus kamu tidak tahu maksudnya. Kamu tidak tahu kok. Kenapa Kamu kamu ter- berani baca loh? Baca itu dibaca. Sudah berkali-kali kita baca itu, tapi kau tak mengerti kan? Ayo coba baca. Sudah coba baca. berkali-kali kita baca. Apa bunyinya? Baca. Sudah Mana kamu berkali-kali belum kita baca dari tadi nih? Belum baca di tempat saya. Sudah berkali-kali kita baca itu. Nggak jelas Bapak ini. Padahal simple loh. Saya cuma perintahkan baca saja ini dalilnya loh. Kenapa takut membaca Alkitabmu? Jadi Bapak jangan sombong depan saya. Beri kesimpulan, Bapak lebih cerdas, lebih tahu daripada saya. Sedangkan membacakan kitabmu saja Bapak tidak mampu untuk membacakan kitab Bapak. Takut untuk membacakannya, takut. Memang kebenaran itu menyakitkan buat Bapak. Kebenaran itu sangat menyakitkan. Saya tidak menuntut banyak dari Bapak. Saya minta bacakan sesuai dengan argumentasi yang Bapak tayangkan tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan utusan. Maka saya minta baca. Kalau saya yang bacakan, Bapak mengatakan nanti itu asumsi saya. Itu menurut saya. Halusinasi Halo Bang. saya itu Bapak sendiri yang membacakan. Baca. Halo. Ini orang Oke, bingung. aku ini Kita baca berdua yang malu. terakhir ya, Bang. Saya membacakan Kok yang yang terakhir ya, Bang. Terakhir baca itu jangan dari terakhir. Masa Ini baca dari, dari ya. terakhir comot-comot. Gak boleh baca comot-comot, baca jangan dari